nyari kerjaan yang paling benar-benar halal, artinya kerja yang terendah, yang hinaan orang. Apa itu, Pak? Sampah itu. Jadilah saya seperti saat ini, saat ternyata saya masuk Sumarekon tanpa Pak Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saat ini Aras 9 sedang sowan ke kediaman sesepuh dari Jawa Timur, tapi beliau adanya di Indonesia bagian Bekasi. Beliau adalah Pak Hendro. Dan nanti kita simak bagaimana perjalanan beliau di Jakarta, karena ya secara fisik memang beliau orang yang sukses, tetapi perjalanan menuju sukses itu penuh liku. Ini penting bagi kita semua agar menatap hidup ini tidak sekedar instan. Baik, kita simak obrol-obrol dengan Pak Hendro. Mudah-mudahan ini menjadi suri tauladan bagi kita sebagai generasi yang lebih muda. Katakan Pak Hendro, nama lengkapnya? Hendro Ismono, Hendro Ismono. Asli ini saking pundi, Pak? Jombang. Perjalanan di Jakarta ini menurut informasi yang saya terima katanya penuh dengan liku, itu bisa diceritain, Pak? Iya, saya datang ke Jakarta tanpa teman, tanpa saudara, jadi sendiri itu. Jadi ya susahnya kita cari kerja itu berliku-liku. Akhirnya terdapat di Priuk, daerah Sampur. Nah, di situ saya ditolong orang dari Banyuwangi Angkatan Darat untuk diajak jadi hansip tuh. Tapi saya bersyukur dari percaya beliau dikasih kerjaan kuli panggul. Kuli panggul, setelah itu dikasih kerjaan keamanan dari apa itu namanya daerah Sampur itu. Nah, di situ saya gerak itu 2 tahun saya adaptasi melangkah buana kemana-mana itu. Akhirnya terakhir yang masuk Sumarekon itu. Di Sumarekon sebagai apa, Pak Hendro? Tim sus itu. Tim Tim sus pertama kali jadi tim sus itu. Sumarekon Bekasi atau Sumarekon Kelapa Gading. oh Kelapa Gading, Jakarta Utara ya. Kelapa Gading. Ya, itu ya di situ ada tokoh dan namanya Pak Niko itu ya tokoh, orang tua juga, panglima juga. Nah, itu yang memberi ilmu-ilmu strategis bagaimana caranya orang hidup. Nah, alhamdulillah setelah itu ya dukanya juga dipecat itu sama Pak Niko itu. Gara-gara? Ya mungkin gak sesuai dengan keinginan beliau itu. Nah, setelah itu ya udahlah kita mandiri. Saya mau nyari kerjaan yang paling benar-benar halal, artinya kerja yang terendah, yang hinaan orang. Apa itu, Itulah Pak? Sampah itu. Ya, Maksudnya? kerjaan yang paling rendah. Enggak, maksudnya di sampah sebagai apa ini? Nah, ya sebagai pengangkut sampah. Oh, Nah, di situ merintis saya. Ya alhamdulillah akhirnya bisa menghidupin anak istri juga, sampai anak semua udah jadi, khususnya 2 orang itu. Ya sebagai guru dan sebagai polisi. oh Dan alhamdulillah. anak-anak ya pada sekolah semua. Di sampah tadi sebagai supir truk atau gimana nih, Pak? Ya sebagai ngambilin sampah, Oh, pakai gerobak gitu? enggak pakai truk Pakai truk ya. Iya. Diangkut dari dari tester perumahan. ke Bantar Gebang. Ya Berapa lama ya di situ, Pak? kalau sekarang itu mungkin 15 tahun lah. Tapi saya beli tanah sendiri buat pembuangan sampah itu di Bekati. Jadi untuk pembuangan sampah saya beli sendiri lahan. Oh, 1 hektaran lah. 1 hektar. Masih di sekitar itu ya? Masih di sekitar apa? Bantar Gebang atau? Enggak, sekitar mana nih? Cilincing. Oh, Cilincing. Iya, Marunda. iya. Marunda, iya, iya. Artinya Pak Hendro ya, selain mengangkut menggunakan truk itu juga akhirnya memiliki usaha sendiri gitu. Ya, akhirnya usaha sendiri, yaitu punya anak sekitar anak buah ya sekitar 30 orang. Oh,
Jadi berarti sejak awal terus berkembang sampai hari ini usaha itu terus berjalan ya? Berjalan. Ya untuk hidupin anak saya ya alhamdulillah, anak buah itu sekitar 30 orang kan sekarang. 30 orang. Artinya selain ya bisa menghidupi diri sendiri juga menghidupi 30 orang dan keluarganya itu ya. Alhamdulillah. Per anak itu kita sekolahin. Kalau dia punya anak itu kita sekolahin, kita kasih tempat. Oh gitu. Iya, Jadi anak buahnya panjenengan itu disekolahi. sekolahin Insyaallah. sama ya itu tadi dinikahin. Udah nikahin 5 orang untuk anak buah. Boleh juga dia jadi anak buahnya nih, biar disekolahin dan dinikahin. Jadi kalau 10 tahun dia bekerja saya kasih tanah 50 meter. Oh, Ya. Insya Ya, Allah. alhamdulillah juga saya punya pesantren di Subang. Oh ya, boleh disebut Pak pesantren yang di Subang? Al-Habsi, Al-Habsi. ya, Al-Habsi, nama anak pertama itu. Oh, bukan Marga Habai bukan ya? Aku Bukan. pikir tadi tak pikir begitu. Oh, nama anak pertama namanya Al-Habsi. Ismarada Al-Fatih. Al-Habsi Al-Habsi Ismarada Al-Fatih. Dijadikan nama pesantren di daerah Subang. Subang. Sikaung. Subang Sikaung. Sikaung. Gimana Ibu? Punya suami yang ulet seperti itu, Bu? Ya, alhamdulillah. Ah, Disyukurin aja. disyukurin ya. Ibu juga sama Jombang? Sama. Oh, Jombang sak Saya kampung. ini pesantren Tambak Beras. Oh, tambak beras. Oh, NU Tulen. Aku sama bapak ini dari apa namanya? Dari masih kecil lah istilahnya begitu. Dari umur berapa kan kita nikah, saya nikah sama bapak ini umur 20 ya. Sekarang ya habis berjalan sekitar 25 tahun lah. Tambak beras itu Mbah Bisri ya. Mbak Bisri Sansuri. Apa masih ada kerabat sama beliau? Enggak ya, cuman santri. Kalau Bapak mondok juga? Oh, enggak saya. Enggak, tidak mondok tapi buat pondok. Nah, sekarang yang mengurusi pondok yang di Subang siapa, Pak? Ulama dari Jati Bening itu. Tapi itu sudah serahkan penuh. Oh. Dalam arti bukan saya ngurus. Saya limpahkan semuanya tanggung jawab mereka. Jadi Bapak yang membangun, terus pengelolaan semuanya diserahkan kepada tanah itu ya. Tanahnya, pembangunannya Ya beliau beliau. Artinya, Pak. Oh, iya. wakofin tanah. Tapi khusus buat pesantren. Gak apa-apa, Dek. Ki Jenar. Panjenengan kan sahabat sama Pak Hendro ini. Bukan sekedar sahabat, Apa kita itu? tak anggap soko guru, juga orang tua saya sendiri. Oh gitu ya. Tapi kalau saya ngobrol sama Pak Hendro tuh nggak ngiyelan kayak sampean deh, Ki. Enggak. Apa kesan paling mendalam dari Pak Hendro? Nah, jadilah saya seperti saat ini, saya ternyuh. Saya masuk Sumarekon tanpa Pak Hendro tidak bisa. Oh. Di Atas Sumarekon. pertolongan Pak Hendro saya bisa masuk jadi keamanan Sumarekon, sehingga saya menjelang jenjang ajudannya Bu Cipto. Saya banyak pengalaman, banyak ilmu di situ Pak Hendro. Kayaknya sampean cukup mendalam begitu. Iya, karena saat itu ya kondisi lagi tidak bagus. Dari Alhamdulillah, wasilah Pak Indro saya tertolong bisa masuk Sumarekon. Alhamdulillah. Terima kasih. Pesan buat generasi muda ya, kadang-kadang orang itu melihat setelah sukses, tidak melihat proses itu. pesan-pesan saya ya sederhanakan hidup ini biarpun kebahagiaan selalu berlanjut di mata Allah, itu aja. Siap.